Oke, halo semuanya. Nama saya Mei Rizky. Saat ini saya bekerja di Pinus di bagian Building Management, tepatnya di P3K. Oke, pertama kali hamil ya gitu ya. Luar biasa ya, perasaannya itu campur aduk gitu. Ya ada rasa ya campur aduk, rasa syukurnya lebih banyak gitu, sedih gitu, terharu, dan kayak bener nggak ya ini aku hamil kayak gitu. Jujur aja saya tuh udah 7 tahun menikah dan baru dinyatakan hamil pada saat tahun ke-7 gitu ya, dan itu rasanya kayak wow kayak gitu. Jadi saya kalau dibilang bagaimana perasaannya, sangat bersyukur, dan ternyata doa-doa yang dipanjatkan selama ini Tuhan dengar dan itu tidak sia-sia. Iya, jadi pertama kali saya USG gitu ya, itu dengar detak jantung baby Melissa, namanya sekarang Melissa, itu wow, gimana ya, setiap USG itu hal yang ditunggu-tunggu sih gitu ya. Seneng banget karena kita akan ketemu dia. Jadi Melissa itu usia 8 minggu saya sudah mendengar detak jantungnya gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa, pertama kali USG, lalu selanjutnya waktu itu per 2 minggu, per 1 bulan, dan setiapnya 1 bulan sekali ya. Setelah mau trimester ketiga baru per 2 minggu lagi. Jadi itu hal yang dinanti-nanti, kalau bisa setiap hari USG gitu ya. Kayak gitulah. Tapi itulah, jadi saya senang sekali ya kalau misalnya mau ketemu dokter untuk USG, walaupun dari situ saya deg-degan juga sih gimana ya hasilnya gitu. Tapi untuk waktu itu ya aman-aman aja sih, dalam arti kata dia bertemu dengan baik sesuai dengan minggunya gitu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, kalau dibilang menghadapi itu jujur aja ya, pasti semua ibu hamil atau semua orang ya pernah merasakan stres, dan saya juga bisa dibilang hampir stres gitu ya. Karena apa? Karena riwayat saya kan adalah bayi tabung ya, seperti itu, dan ini bayi yang ditunggu-tunggu. Jadi setiap hari gimana ya perkembangannya gitu, ini gimana ya gitu. Kalau misalnya kok aku kok muntah-muntah terus, jadi ada yang supaya tahu ya kakak-kakak di sini, aku tuh selama 9 bulan tuh itu muntah-muntah gitu, muntah terus gitu. Tapi bagusnya itu saya bisa makan gitu, jadi ada kekhawatiran cukup nggak ya gizinya kayak gitu, cukup nggak ya dia kayak gitu, atau apa nih yang jadi masalah. Tapi ternyata memang semua ibu berbeda-beda ya. Ada yang cuma trimester pertama, ada kayak saya 3 trimester pertama, kedua, ketiga itu masih muntah-muntah, sampai saat nanti melahirkan itu saya masih muntah sih. Jadi rasa kekhawatiran itu pasti ada, tetapi kembali lagi kita sama-sama menggunakan lutut kita, menggunakan tangan kita untuk berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, dan terutama orang yang di samping kita juga saling support. Kalau berarti ini pada saat saya ini ya mau persiapan persalinan, jujur saja saya sih memang nggak mengalami kontraksi, karena memang dari awal kita sudah persiapkan gitu. Jadi setiap ada sesuatu yang kayak kan kita aja konsul ke dokternya per 2 minggu, baru di trimester kedua per 1 bulan, baru trimester ketiga itu 2 minggu lagi. Jadi memang terjaga banget.
Tetapi hal yang kekhawatiran saya kalau misalnya dia tiba-tiba cepat. Pernah dengar kan kalau misalnya HPL-nya di kapan tapi dia 1 minggu lebih cepat atau 1 minggu lebih lama atau 2 minggu lebih cepat seperti itu. Nah itu sih yang deg-degan karena kalau misalnya kontraksi, sedangkan saya dari awal memang suami saya udah berencana untuk sesar ya gitu, dengan sesio gitu ya. Tetapi jadi apa ya, untuk merasakan kontraksi memang tidak, tetapi persiapan itu sudah dilakukan seperti itu sih. Pada saatnya melahirkan itu aman semuanya, terkendali gitu. Rasa nyeri juga benar-benar apa ya, minimal ya. Dan saya juga terima kasih sama tim dokter, perawat, dan tim medis lainnya itu benar-benar oke banget lah. Dari apa ya, saya trimester pertama sampai saya melahirkan itu nggak pernah merasakan nyeri di bagian mana sih, kan mungkin mereka bilang ya semua terpenuhi ya vitamin, hanya memang muntahnya itu aja sih bagi saya. Pertama kali denger suaranya baby. Iya, pertama kali denger suaranya baby, dan bukan aku aja yang dengar, tapi suami saya dengar karena suami saya kebetulan masuk ke dalam ruang operasi. Itu suara bayi Melisa ya itu wah gitu. Aduh Tuhan, terima kasih, kayak dunia ini kayak surga gitu. Aduh, bener-bener nangis aku maksudnya aku nangis terharu. Langsung suami saya juga ya cium saya ya gitu ya, karena saya sesio dari sini ke sini itu ditutup, yang bagian inilah dia lihat, kami sama-sama saling memandang karena saya sadar. Dan pada saat dokter juga menyatakan selamat ibu, bayinya sehat dan sempurna, itu luar biasa. Dan dia pas kan biasanya bayi itu harus dipeluk gitu ya, nangis, ini enggak, diambil nangis langsung wah gitu. Seperti itu kayak nggak terbayangkan lah gitu, maksudnya wah amazing lah gitu ya, puji Tuhan. Ya, bagaimana menjaganya, inilah perlunya support system ya. Jujur aja kalau hanya kita sendiri itu nggak bisa gitu ya. Tetapi saya bisa menjaga karena kalau ibu hamil ini overthinking loh. Aduh gimana ya, aku gimana ya, gimana bayiku, gimana aku, kok ini berubah sih. Kayak misalnya hal yang berubah di dalam tubuh kita kan itu pasti akan perubahan hormon. Itu kayak ini baik nggak ya untuk bayi saya gitu, ini baik nggak ya untuk saya gitu, bagaimana ya untuk nextnya. Nah maka itu orang yang di sekitar kita itu sangat penting ya, yaitu suami, keluarga. Tetapi dari itu semua kita memang punya hubungan yang baik sama Tuhan, karena memang Tuhan sajalah yang bisa menguatkan kita dalam segi kekhawatiran kita ya. Karena pada saat kita cerita dalam doa itu kayaknya lega, pada saat kita juga menerima apa ya, kayak kekuatan motivasi dari orang yang di sekitar kita itu juga menguatkan. Jadi perlunya support system, dan pakailah lututmu untuk berdoa. Seperti itu. Oh iya, pastinya ya, perubahan secara fisik itu jujur aja ya, itu yang buat saya menjadi lala gitu ya. Karena apa? Karena saya dari beratnya sekian itu naik 24 kilo. Ya. Jadi untuk yang tadi saya bilang, saya baru ya, saya juga untuk berlutut itu susah pada saat saya udah postpartum ya, untuk berdiri kayak gitu 1 minggu setelah melahirkan tuh sebenarnya oke ya, tapi kayak apa ya, rasa berat sekali, berat gitu, bawa beban yang 25 kilo ini gitu ya. Itu satunya lagi perubahan secara fisik ya. Kalau secara mental pastinya hormon itu naik turun, dimana kita kan wah
akan menyusui gitu ya, bisa nggak ya saya menyusui anak saya penuh, maksudnya kayak 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, dan 2 tahun. Jadi sempat itu saya air susu saya itu selama 3 hari itu keluarnya sedikit. Tahu kolostrum? Nah itu untungnya Melisa itu dapatlah kolostrum, itu antibodi yang paling baik ya untuk bayi pertama kali minum. Nah itu saya dapat, itu kayak Tuhan terima kasih, puji Tuhan gitu ya. Setelah itu 5 hari kok ini Melisa ini banyak sekali minumnya ya, bayi dengan ukuran dia baru 5 hari. Nah saya sempat aduh gimana ini gitu, bisa nggak ya saya berikan, tapi itulah berkat Tuhan, berkat support system, berkat semuanya yang dukung, ya udah nggak apa-apa gitu. Mereka dukung saya juga, berikan yang terbaik untuk Melisa, dan sampai saat ini Melisa juga dengan minum ya air susu ya. Jujur aja ya, sekarang saya bisa begini tuh saya memang mengurangi intake makanan tapi tidak mengurangi kualitas seperti sayur, buah dengan protein. Jadi ASI tetap jalan, tapi badan saya juga udah mulai menurun ya, lumayan lah 5 kilo gitu. Jadi bisa lah duduk di sini. Jadi kalau dibilang tadi perasaannya itu sangat ini ya, karena perubahan secara fisik, secara mental pasti ada, tetapi karena support system dari lingkungan keluarga kembali lagi itu yang membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Iya, ada after treatmentnya itu adalah tentang luka ya, itu selama saya tuh kontrol itu selama 1 bulan ke dokter. 1 bulan kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali, baru 1 bulan sekali itu ngelihat lukanya langsung bagus. Pas kayak gitu lihat daripada fisik, karena gini, pada saat melahirkan juga kan takut ada pendarahan, apakah masih ada sisa-sisa. Nah itu juga perlu di USG, tapi overall semuanya aman aja. Udah sih, nggak ada lagi ketemu dokter sampai saat ini ya. Kalau baby Melisa, jujur aja 2 minggu pertama saya panggil bidan untuk membantu saya rawat, dan 3 bulan pertama memang baby Melisa tuh saya yang handle ya gitu, saya yang handle. Sebelum saya balik lagi untuk rutinitas bekerja, saya yang handle. Jadi semua kayak perawatan bayi ya, dasar tuh pasti Melisa dapet. Yang paling penting itu berjemur. Jadi baby Melisa sih bilirubinnya selalu terjaga ya, bagus gitu ya. Langsung ASINya harus bagus. Langsung yang paling bagus itu tummy time. Jadi baby Melisa usia berapa? Usia 3 hari itu udah kami ajarin tummy time. Seperti yang kalau kalian lihat yang dia ya, tapi ini kita yang muterin sendiri ya gitu. Satu lagi karena apa kami suka tummy time itu, sehingga baby Melisa itu kuat banget dia bagian kepala dengan punggungnya. Dia di usia 3 bulan itu udah bisa sendiri begini, balik sendiri. Enggak di usia 3 bulan, sebelum 3 bulan gitu. Itu mempengaruhi keseimbangannya sampai saat ini. Ya. Jadi yang saya rasakan pada saat dinyatakan hamil gitu ya, itulah apa ya, kekuatan, inilah perjuangan kita gitu, rasa sakit kita, rasa syukur kita. Jadi pada saat dinyatakan hamil, mungkin ikatan emosional itu udah terbentuk ya gitu, udah terbentuk sama baby sampai dia ada sampai di 9 bulan di dalam perut kita, sampai dilahirkan. Itu sangat sangat erat banget gitu ya. Dan sampai saat ini gitu, dia udah usia 8 bulan ya. Jadi kalau dibilang bagaimana hubungan emosional ya, sangat kuat ya kayak gitu. Karena dengan Tuhan
berikan kepercayaan kepada saya untuk ada baby di rahim saya, itu menyatakan bahwa saya kayak percaya saya bukan sebagai ibu aja gitu loh, tapi saya melahirkan diri saya kembali. Jadi Melisa itu sangat kuat banget lah itunya ya, hubungannya kalau dibilang gitu. Ya, bagi ibu-ibu yang di luar sana, jadi kita pada saat kita dinyatakan hamil, kita bersalin ya sampai kita pos melahirkan gitu ya. Setelah melahirkan, kita ini adalah wanita-wanita yang luar biasa ya, yang Tuhan udah percayakan. Saya mau bilang jangan pernah membandingkan dirimu dengan ibu-ibu yang di luar sana gitu. Oh, kok saya begini, kok dia begitu, itu jangan gitu ya. Jangan pernah. Cintailah dirimu, cintailah jiwamu gitu ya, cintailah tubuhmu, cintailah semua apa yang engkau rasakan pada saat semua proses itu berjalan, dan itu semua akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Jadi kalau boleh cerita kenapa saya buat ada akun trimester itu, disitulah saya bercerita apa keluh kesah kita dan berbagi kepada ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin bagaimana ya caranya ini, luangkan aja, tanyakan aja di sana. Disitulah kita saling menguatkan satu sama yang lain, dan biarlah kita menjadi ibu-ibu yang baik untuk menjaga anak kita agar agar itu karena versi kamu loh gitu. Jadi buatlah anak kita menjadi versi kita yang baru ya, seperti itu. Mungkin itu sih Kak, Iya. kita udah selesai pertanyaan juga. Makasih Kak Mei udah ngeluangin waktu, juga udah mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kita. Terus kita juga nggak akan lupa buat terus ngepromosin trimester official ya. Nanti satu kelas kita harus follow. Thank you. Jadi kalian adalah anak-anak muda ya, ini udah terpapar bagaimana menjadi ibu yang luar biasa nantinya gitu, dan jaga pergaulan karena misalnya itu di luar nikah itu tidak baik ya. Tidak. Tidak ya. Karena itu juga untuk kesehatan mental kita. Iya. Maksudnya larang berteman lebih kekinian. Sorry, seperti itu. Oke, semangat ya. Oke, sama-sama.